Halo teman-teman semuanya, semoga tetap sehat ya. Selamat datang di channel YouTube saya. Di video belajar kali ini kita akan membahas tentang mengukur tingkat kesadaran menurut skala Glasgow Coma Scale secara mudah dan singkat. Kesadaran adalah kondisi terjaga atau mampu memahami apa yang sedang terjadi pada diri sendiri, lingkungan, dan keberadaan dirinya di lingkungan. Semua ide, perasaan, pendapat, dan sebagainya yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang. Tingkat kesadaran adalah ukuran dari kesadaran dan respon seseorang terhadap rangsangan atau stimulus dari lingkungan. Glasgow Coma Scale atau GCS adalah metode kuantitatif yang dipakai untuk mengetahui tingkat kesadaran seseorang, meliputi aspek membuka mata, respon verbal, dan respon motorik dengan skor minimal 3 dan maksimal 15. Glasgow Coma Scale bukan satu-satunya skala penilaian kesadaran. Ada banyak skala lain yang pernah atau masih dipakai di seluruh dunia hingga saat ini, seperti Omaya Vital Chart, Alert Verbal Response, Pain Response Unresponse, Glasgow League Scale, Adelaide Pediatric Coma Scale, Blantyre Coma Scale, Full Outline of Unresponsiveness, dan lain-lain. Penurunan kesadaran bisa berbeda-beda untuk setiap orang. Tingkat penurunan kesadaran berbeda dengan pingsan. Pada kondisi pasien yang pingsan bisa sadar penuh setelahnya, sedangkan pasien dengan penurunan kesadaran bisa menetap dalam waktu lama. Tingkat kesadaran dibagi dalam beberapa tingkatan. Yang pertama, kompos mentis, apatis, delirium, somnolen, sopor, dan koma. Tingkat kesadaran kompos mentis atau konsius adalah kesadaran normal, sadar sepenuhnya, dapat menjawab semua pertanyaan tentang keadaan sekelilingnya. Pada kondisi apatis, yaitu kesadaran yang segan untuk berhubungan dengan sekitarnya, sikap pasien menjadi acuh tak acuh dan kontak mata menjadi kurang fokus. Pada tingkat kesadaran delirium, pasien menjadi gelisah, disorientasi terhadap orang, tempat, dan waktu, memberontak, berteriak-teriak, berhalusinasi, kadang berhayal, terjadi kekacauan motorik dan gangguan siklus istirahat tidur. Tingkat kesadaran somnolen atau obtundansi, letargi, hipersomnia, yaitu kesadaran menurun, respon psikomotor yang lambat, pasien akan mudah tertidur, namun kesadaran dapat pulih bila diberi rangsangan. Akan tetapi akan cepat tertidur lagi. Pasien mampu memberikan jawaban secara verbal. Pasien dengan kondisi ini lebih banyak tertidur dan reaksi psikologisnya melambat. Tingkat kesadaran sopor atau sopor koma, yaitu keadaan mengantuk yang dalam seperti tertidur lelap. Pasien masih bisa bangun bila diberikan respon nyeri yang kuat, namun tidak memberikan respon verbal yang baik atau lemah. Pasien dengan kondisi ini memiliki respon pupil dan refleks kornea dengan baik, tetapi sulit mengontrol proses BAB dan BAK-nya. Pada tingkat kesadaran koma atau komatose, yaitu kondisi ketika pasien tidak bisa dibangunkan, penurunan kesadaran yang dalam, tidak ada respon terhadap rangsangan apapun, tidak ada respon kornea maupun refleks muntah, mungkin juga tidak ada respon pupil terhadap cahaya. Penurunan kesadaran dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, kekurangan oksigen atau pada kondisi hipoksia berat. Hal ini akibat penurunan aliran darah ke otak. Lalu karena tekanan berlebihan di rongga kepala. Hal ini akibat benturan di kepala atau pecahnya pembuluh darah otak yang menekan jaringan otak dan terjadi peningkatan tekanan intrakranial karena perdarahan, stroke, tumor otak, atau karena infeksi ensefalitis dan epilepsi. Lalu pada kondisi penyakit tertentu seperti pasien dengan diabetes mellitus yang mengalami koma ketoasidosis, atau karena keadaan hipo atau hipernatremia, dehidrasi, asidosis, alkalosis, pengaruh obat-obatan seperti alkohol.
Untuk cara menilai tingkat kesadaran, pertama, pemeriksa harus mengecek terlebih dahulu apakah ada faktor-faktor yang mungkin mengganggu kemampuan pasien untuk memberikan respon terbaik, seperti edema berat di kelopak mata, dalam sedasi atau sedang terintubasi, dan ada kelumpuhan anggota gerak. Setelah itu, pemeriksa mengamati atau mengobservasi pasien, memberikan stimulus yang sesuai dengan cara instruksi verbal atau menekan area tertentu jika diperlukan. Istilah stimulus nyeri saat ini tidak dipakai lagi, diganti dengan stimulus tekan, karena persepsi nyeri bersifat subjektif. Pemeriksa memberikan stimulus, tetapi persepsi nyeri akan berbeda-beda menurut pasien. Hal ini juga untuk meminimalkan keluhan nyeri pada pasien. Setelah itu, berikan nilai sesuai respon tertinggi. Glasgow Coma Scale adalah metode penilaian tingkat kesadaran yang dibuat pada tahun 1974 oleh dokter spesialis bedah saraf asal Inggris, Graham Tisdale dan Brian Jennett. Meski skala ini dapat digunakan untuk menentukan tingkat kesadaran seseorang, penilaiannya tidak bisa dipakai untuk mendiagnosis penyebab seseorang mengalami penurunan kesadaran atau koma. Ada 3 indikator pengukuran GCS. Yang pertama, respon membuka mata, kedua, respon verbal, dan ketiga, respon motorik. Nilai GCS yang dievaluasi melalui pemeriksaan mata terdiri dari 4 poin. Poin 1, jika pasien tidak membuka mata sama sekali walaupun telah diberi rangsangan nyeri. Poin 2, jika pasien membuka mata akibat tekanan rangsangan nyeri saja. Poin 3, jika pasien membuka mata setelah mendengar suara atau dapat mengikuti perintah untuk membuka mata. Poin 4, jika mata terbuka secara spontan tanpa perintah atau sentuhan. Dan non-testable, bila tertutup oleh faktor lokalis atau tidak dapat dinilai. Nilai GCS yang dievaluasi melalui pemeriksaan suara terdiri dari 5 poin. Poin 1, jika pasien tidak mengeluarkan suara sedikit pun, meskipun sudah dipanggil atau diberi rangsangan nyeri. Poin 2, jika suara yang keluar seperti rintihan tanpa kata-kata, suara tidak jelas atau hanya bergumam. Poin 3, jika pasien dapat berkomunikasi tetapi tidak jelas, atau hanya mengeluarkan kata-kata tapi bukan kalimat yang jelas. Poin 4, jika pasien dapat menjawab pertanyaan dari tim medis, tetapi pasien seperti kebingungan atau percakapan tidak lancar. Poin 5, jika pasien dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dengan benar dan sadar penuh terhadap orientasi lokasi, lawan bicara, tempat, dan waktu. Dan non-testable, bila ada faktor penghalang komunikasi seperti afasia motorik, pasien terpasang ETT atau terintubasi, sedang disedasi, atau tidak dapat dinilai. Nilai GCS yang dievaluasi melalui pemeriksaan gerakan terdiri dari 6 poin. Poin 1, jika pasien tidak ada respon gerakan tubuh walaupun sudah diperintahkan atau diberi rangsangan tekan. Poin 2, jika pasien hanya dapat mengepalkan jari tangan atau kaki atau menekuk tangan dan kaki saat diberikan rangsangan nyeri. Poin 3, jika pasien hanya menekuk lengan atau memutar bahu saat diberi rangsangan tekan. Poin 4, jika pasien dapat menggerakkan tubuh menjauhi sumber nyeri ketika rangsangan tekan. Poin 5, jika pasien dapat mengangkat tangan di atas klavikula pada rangsangan tekan di supraorbita dan trapesius. Poin 6, jika pasien dapat melakukan gerakan ketika diberikan 2 perintah yang berbeda. Dan non-testable jika ada paralisis atau faktor penghambat lain. Oke, mari kita bahas sekali lagi. Kriteria respon mata, skor 4 bila membuka mata tanpa stimulus, skor 3 setelah rangsangan suara atau perintah, skor 2 setelah rangsangan pada ujung jari, skor 1 jika tidak membuka mata sama sekali, dan non-testable bila tertutup faktor lokalis. Pada kriteria respon suara, skor 5 bila pasien mampu menyebut nama, tempat, dan waktu. Skor 4 bila orientasi tidak baik tapi komunikasi jelas. Skor 3 bila ada kata-kata dengan jelas dan bentuk kalimat. Skor 2 bila pasien hanya mengerang. Skor 1 bila tidak ada suara dan tanpa faktor pengganggu. Dan non-testable bila ada faktor penghalang komunikasi. Kriteria respon gerak,
Skor 6 bila mematuhi dua perintah berbeda. Skor 5 bila mengangkat tangan di atas klavikula pada rangsangan kepala dan leher. Skor 4 bila gerakan fleksi normal. Skor 3 bila gerakan fleksi abnormal. Skor 2 bila ekstensi siku lengan. Skor 1 bila tidak ada gerakan tanpa faktor gangguan. Dan non-testable bila ada paralisis atau faktor penghambat lainnya. Lokasi pemberian stimulus tekan pada pemeriksaan GCS. Berbeda dari sebelumnya, pada awalnya stimulus diberikan dengan menekan di area sternum atau puting. Namun sekarang lokasi penekanan dilakukan pada bantalan kuku jari tangan atau kaki, cubitan pada otot trapesius, dan tekanan pada cekukan supraorbita. Setelah melakukan penilaian, cara penulisannya berurutan dari I, verbal, motorik, sesuai nilai yang didapat pasien. Pada pasien yang kompos mentis nilai GCS 15 maka ditulis 4, 5, 6. Sedangkan bila pasien koma dengan nilai GCS 3 akan ditulis 1, 1, 1. Bila salah satu reaksi tidak bisa dinilai, misalnya kedua mata bengkak dan indikator verbal dan motorik dapat dinilai, maka penulisannya X, 5, 6. Bila pasien terpasang tracheostomi sedangkan I dan motoriknya dapat dinilai, penulisannya menjadi 4x6. Klasifikasi skor GCS. Pada kesadaran kompos mentis, skor GCS 14-15, kesadaran apatis 12-13, kesadaran delirium 10-11, kesadaran somnolen nilai GCS 9-7, kesadaran sopor 4-8, dan kesadaran koma nilai GCS-nya 3. Nilai skala GCS didapat dari menjumlahkan setiap poin yang diperoleh dari ketiga indikator pemeriksaan. Skala ini dipakai sebagai tahap awal mengevaluasi kondisi seseorang yang baru mengalami kecelakaan, kemudian tidak sadarkan diri, sebelum diberikan pertolongan lebih lanjut. Sebagai penolong pertama, kamu harus melaporkan angka GCS pada pihak medis yang menangani selanjutnya. Perhitungan ini akan menjadi dasar untuk menentukan penanganan dan untuk menilai respon terhadap pengobatan yang diberikan. Oke, demikianlah video belajar kita kali ini tentang mengukur tingkat kesadaran menurut skala Glasgow Coma Scale. Ini adalah sumber referensi dari materi yang disampaikan. Dukung channel YouTube saya ya dengan cara like, komen, share, and subscribe supaya lebih banyak video pembelajaran lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.